Mas, ada yang baru lagi ini Mas ya, viral ya. MUI mengeluarkan fatwa terbarunya di mana mengharamkan sonhoreg Mas Wahyu. Tanggapan Mas Wahyu bagaimana Mas? Kira-kira tepat atau tidak Mas? Tepat atau tidak? Pasti setiap orang mempunyai sudut pandang berpikir yang berbeda-beda ya Mas Yahya ya. Ya, ada yang mengatakan tepat, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau kita mau betul-betul bijak ya di dalam mengambil sebuah keputusan, saya rasa ini bukanlah pengambilan keputusan yang bijak. Saya tidak tahu ya, saya juga tidak mau menuduh terlepas dari kepentingan apa di dalamnya. Tapi saya mau mengatakan bahwa ya MUI kurang kerjaan ya kalau hanya mengharamkan tentang sonhoreg saja ya. Kenapa? Harusnya yang diharamkan itu seperti contoh kasus di Cidahu kemarin Mas Yahya. Di Cidahu di Sukabumi kemarin ada perilaku perusakan, ada pembubaran ibadah ya agama lain selain Islam. Itu yang harusnya diharamkan. Tapi kalau mengharamkan tentang sonhoreg ini mungkin buat saya itu tadi kurang kerjaan. Kenapa? Ini pasti akan jadi pro kontra ya. Akan jadi pro kontra, ada yang senang, ada yang nggak senang gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari banyak sudut pandang begitu ya, dari semua ya kita berpikir yang luas bahwa sekali lagi sonhoreg ini bisa menjalankan suatu pertunjukan itu kan karena sudah ada kesepakatan Mas Yahya ya, perizinannya mulai dari aparat di bawah ya, paling bawah sampai mungkin yang paling atas misalkan, saya tidak tahu persyaratannya seperti apa, tapi intinya kan pasti sudah mendapatkan izin baik dari lingkungan, dari RT RW setempat, dari pihak desa ya, aparat desa, dari kepolisian dan lain sebagainya. Pasti kan sudah berizin Mas Yahya. Nah, kemudian kalau kita bicara ini siapa yang membutuhkan begitu? Kan sonhoreg ini bisa dikatakan mereka penyedia jasa begitu. Ya, terus kemudian yang apa istilahnya yang nanggap ini yang mengadakan acara ini kan warga masyarakat kan begitu. Artinya ini hajatnya orang banyak begitu. Terlepas di situ ada yang merasa dirugikan, ada yang terdampak, yang tidak baik ya, tapi juga ada banyak orang yang senang. Nah, harusnya aturan ini diberlakukan serentak di seluruh Indonesia, bukan dari MUI. Harusnya pemerintah yang hadir. Karena ini kan kasihan juga para pengusaha ya. Kasihan juga rakyat kita, warga kita ya, yang mana kita ini memang hidup berdampingan Mas Yahya, hidup bermasyarakat. Tidak bisa. Oh, kita hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri. Oh iya, ini membuat kerugian begini. Pasti ada yang dirugikan. Ada juga yang diuntungkan begitu. Saya tidak hadir di sini dalam rangka ingin membela siapapun, tidak sama sekali. Tapi cobalah apapun yang kita keluarkan itu harus bijaksana untuk semua, untuk semuanya gitu. Jadi jangan kemudian kita mengharamkan sonhoreg terus kan kasihan juga ini. Tapi sepertinya ada beberapa kriteria Mas Yahya. Oh harus begini, harus begitu. Saya tidak tahu teknisnya, monggo-monggo saja. Tapi intinya saya melihat ini sebagai bentuk mungkin kurang kerjaan saja mengharamkan sonhoreg ini. Ya, bukankah sonhoreg ini sudah beberapa tahun yang lalu ya, kenapa kok baru diharamkan ya? Meskipun alasannya adalah merusak ya, katanya merusak kaca, merusak rumah katanya. Bukankah itu sudah langsung diganti rugi atas persetujuan yang disepakati sebelumnya ya? Kenapa kok tidak seperti pengajian-pengajian yang mungkin soundnya juga mengganggu, berisik, itu kenapa gak diharamkan juga Mas Wahyu? Makanya, ini kan haramnya dari sisi yang mana? Ya tentu kan mungkin karena ada yang merugikan itu tadi, termasuk ada yang rumahnya hancur, berantakan, kaca pecah, dan lain sebagainya. Terlepas dari ada yang mendapatkan ganti rugi, mungkin juga ada yang tidak, kita juga tidak tahu ya. Tapi intinya begini, coba dicari solusi, dicari jalan tengahnya. Makanya pemerintah hadir, ya bukan hanya dari satu lembaga, ya kemudian langsung diharamkan. Nah, kemudian kalau tadi Mas Yahya menyampaikan bagaimana dengan orang punya hajatan, termasuk juga mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan ya seperti pengajian akbar dan lain sebagainya. Bukankah itu juga pakai sound yang lumayan besar-besar begitu ya? Yang kalau kita melihat dari satu sisi tentang ibadah keagamaannya, jelas itu baik.
itu benar, itu bagus, tidak ada yang salah dengan ibadah keagamaan begitu. Tetapi ketika suaranya ini tadi dari sound sistemnya ini tadi, apakah kita menyadari bahwa ternyata itu juga bisa jadi itu berpotensi mengganggu terhadap saudara-saudara kita di lingkungan sekitar situ yang mungkin saat itu lagi sakit parah misalkan, itu kan juga mengganggu juga. Tapi apakah mampu untuk menyuarakan itu karena itu untuk kegiatan keagamaan misalkan? Kan bisa jadi enggak protes gitu Mas Yahya, tapi hanya ya mau enggak mau gimana, menyadari karena kita hidup di lingkungan yang mana di sini ada banyak sekali macamnya gitu ya. Ada banyak sekali kegiatan, kebutuhan setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi yang berbeda-beda begitu. Sama halnya dengan orang punya hajatan. Kalau kita melihat dari satu sudut pandang saja jelas, ada yang menguntungkan begitu. Tapi dari sudut pandang yang lain ada yang dirugikan begitu. Saya rasa ini akan terus terjadi di manapun ya di kehidupan ini, karena kita hidup nggak sendiri Mas Yahya. Makanya harus bijak. Ketegasan itu harus hadir dari pemerintah khususnya, tentang regulasinya, tentang aturannya, ini harus jelas, biar semuanya bisa berjalan selaras, warga masyarakat bisa menikmati hiburan, para pengusaha ini juga bisa menjalankan usahanya, karena di situ juga hadir lapangan pekerjaan Mas Yahya, yang mana ada banyak sekali pekerja-pekerja yang dipekerjakan oleh para pengusaha daripada sound horeg ini. Di situ juga dengan adanya kegiatan mau itu karnaval, mau itu kegiatan pawai budaya dan lain sebagainya. Ada banyak UMKM yang berjalan. Orang dagang, jualan makanan, minuman dan lain sebagainya. Makanya ini kan sesuatu hal yang ini harus disikapi dengan cara berpikir yang luas begitu loh maksud saya. Jadi tidak bisa saya rasa kalau hanya dari satu lembaga negara saja, khususnya MUI, kemudian oh ada kegiatan begini diharamkan, kegiatan diharamkan, tidak masuk gitu. Karena apa? Kenapa nggak tempat maksiat saja misalkan diharamkan begitu misalkan, atau mungkin tempat sabung ayam, judi misalkan diharamkan misalkan begitu. Ya jatuhnya nanti kerjaannya cuma jadi mengharamkan begitu saja. Ya, padahal ada banyak kebijakan-kebijakan lain yang justru bisa memberikan banyak manfaat untuk banyak orang gitu. Ya ini harusnya dikaji ulang lah oleh pemerintah. Ya memang kadang MUI ini lucu juga ya. Kita nggak tahu kepentingannya apa ya, tapi kalau kepentingan yang unik-unik biasanya itu cepat mengomentari Mas Wahyu. Tapi untuk perusahaan tempat ibadah atau mengganggu ibadah daripada umat agama lain, mereka ini bungkam biasanya begitu Mas Wahyu. Ya kan contoh yang jelas ya kemarin yang kejadian di Sukabumi di Cidahu ya. Kenapa justru MUI bungkam? Kenapa nggak diharamkan? Kejahatan seperti itu kan masuk kejahatan, merusak ya. Bahkan saya tidak tahu kalau nggak salah di beritanya juga aparat diduga ada keterlibatan karena entah itu terkesan mendukung atau seperti apa ya, mungkin ya harusnya pemerintah sekali lagi ya harusnya hadir di depan, menjadi garda terdepan untuk mengayomi, melindungi seluruh warga negara, seluruh rakyat. Apalagi dalam urusan kerukunan beragama. Ini kan harusnya lembaga seperti MUI ini hadir Mas Yahya untuk justru menenangkan, mendamaikan supaya adem gitu loh. Bukannya justru tidak hadir di sana gitu. Harusnya hadir untuk apa? Untuk menyuarakan bahwa kita ini semua saudara, saudara sebangsa dan setanah air gitu. Terlepas apapun adat istiadat kita, apapun latar belakang budaya kita, apapun latar belakang atau perbedaan agama-agama kita, harusnya justru menyampaikan tentang kerukunan umat beragama gitu loh maksud saya. Bukan justru ketika urusan seperti sound horeg ini kan urusan apa ini ya, bukan berarti tidak penting ya, tapi justru urusan seperti ini malah hadir paling awal begitu ya. Lebih-lebih tentang haram mengharamkan itu kok kayaknya apa ya, menjadi profesi ahli mungkin begitu tentang ini haram atau halal gitu ya. Tapi ya saya tidak tahu, mungkin itu kewenangannya MUI. Terlepas dari itu semua, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa MUI ini salah, dan saya menganggap bahwa
pengusaha Son Horok ini pasti benar, tidak, tentu dikaji ulang dan harusnya pemerintah yang hadir untuk mengatur tentang regulasinya, tentang aturan-aturan yang tepat seperti apa. Itu harusnya pemerintah yang hadir biar tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan, tapi bisa hadir di tengah-tengah sehingga sama-sama bisa berjalan selaras. Karena kalau pro kontra pasti ada di mana-mana. Iya Mas, artinya kalau kita bicara tentang haram, apa ya, sangat fleksibel sekali ya, mudah untuk dirubah ya. Mungkin kemarin halal sekarang haram, atau mungkin sebaliknya kemarin haram sekarang jadi halal gitu Mas Wahyu. Nah Iya. ini salah satu bukti mungkin ya kalau haram dan halal itu adalah bukan ciptaan Tuhan ya, tetapi manusia sendiri yang menciptakan ya. Ya, mungkin dari sini teman-teman bisa belajar ya bahwa sekali lagi haram dan halal itu bukanlah ciptaannya Tuhan itu. Saya meyakini itu, bukan. Ya, haram dan halal itu dari manusia itu sendiri. Bagaimana kita menilai, kita merasakan ya. Mungkin haram itu karena dianggap merugikan, dianggap tidak bagus ya, jelek gitu, itu diharamkan, dan ketika berdampak positif, memberikan keuntungan baik, itu dianggap halal. Nah, itu pun juga bisa jadi menurut sudut pandang setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi haram dan halal bukan hadir dari Tuhan yang Maha Kuasa, tapi hadir dari pola pikir, hadir dari sebuah penilaian, sebuah rasa oleh manusia itu sendiri. Mungkin haram dan halal ini bukanlah sebuah patokan begitu ya, bahwa seolah-olah ini diharamkan, ini dihalalkan, berarti ini tidak baik, ini baik, bukan ya. Tapi itu cukup dijadikan kontrol saja oleh kita, bagaimana kita selalu mempertimbangkan. Jadi haram dan halal kita jadikan kontrol supaya kita itu bisa menimbang, kira-kira ini lebih banyak manfaat baiknya atau justru ini lebih banyak manfaat yang nggak baik. Artinya ini justru bermanfaat atau tidak bermanfaat. Saya rasa itu mungkin Mas Yahya.